Pernahkah kamu merasa, di tengah riuhnya takbir yang kamu ucapkan, jiwamu justru sedang berlarian di pasar-pasar dunia, jarimu bergerak, dahimu menyentuh bumi, tapi hatimu masih tertinggal di ruang kerja, di notifikasi ponsel, atau di luka lama yang belum sembuh. Acap kali kita mengatakan mendirikan sholat. Benarkah kita sedang mendirikan bangunan cahaya, atau kita hanya sedang melakukan senam ritmik yang dibungkus dengan jubah agama? Aku pun pernah berada di sana, berdiri di atas sajadah, walaki, merasa sangat jauh dari Dia. Hingga aku menyadari satu hal, sholat tanpa makrifat adalah raga tanpa nyawa. Ia indah dilihat, tapi tak bisa bicara, tak bisa memeluk, dan tak bisa menyembuhkan. Hari ini, aku ingin mengajakmu berhenti sejenak, bukan untuk melakukan perjalanan keluar, melainkan ke dalam, melintasi 7 lapis langit batiniah kita, karena sholat bukan tentang seberapa cepat kamu menyelesaikannya, tapi seberapa dalam kamu tenggelam di dalamnya. Apa sebenarnya yang kita cari saat kita berdiri menghadap kiblat? Apakah kita sedang mencari gugurnya sebuah kewajiban, atau kita sedang mencari Dia? Disinilah kita perlu memahami apa itu makrifat. Dalam tradisi tasawuf Ahlu Sunnah wal Jamaah, makrifat seringkali dianggap sebagai sesuatu yang berat, jauh, dan hanya milik para wali. Padahal, makrifat secara sederhana adalah pengenalan. Bayangkan kamu berada di sebuah ruangan yang gelap gulita. Kamu tahu di sana ada kursi, ada meja, dan ada pintu. Kamu bisa merabanya, tapi kamu tidak bisa melihat keindahannya. Kamu bergerak dengan penuh ketakutan akan menabrak sesuatu. Itulah perumpamaan sholat tanpa makrifat. Kita tahu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu ada kewajiban, tapi hati kita gelap. Kita sholat dengan meraba-raba, penuh ketakutan, atau bahkan tanpa rasa sama sekali. Makrifat adalah cahaya yang dinyalakan di dalam ruangan itu. Tiba-tiba, segalanya menjadi jelas. Kamu tidak lagi sekadar tahu ada Tuhan, tapi kamu mengenal keagungannya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengajarkan kita bahwa ibadah itu seperti buah, ada kulit yang melindunginya, dan ada daging yang memberikan nutrisi. Fikih, dengan segala aturan rukun dan syarat sahnya, adalah kulitnya. Tanpa kulit, buah itu akan busuk dan hancur. Namun, jika kamu hanya memegang kulitnya tanpa pernah mencicipi daging buahnya, kamu akan tetap lapar. Makrifat adalah cara kita mencecap manisnya iman agar ruh kita kenyang. Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, seorang guru besar dalam tarekat Syaziliyah, memberikan sebuah tamparan lembut bagi jiwa kita melalui kitab Al-Hikam. Bagaimana hati akan bersinar, sedangkan gambar-gambar duniawi masih terlukis di cermin hatinya. Pesan ini sangat dalam. Bayangkan hati kita adalah sebuah cermin. Selama ini, cermin itu tertutup oleh stiker-stiker bergambar wajah orang yang kita benci, tumpukan uang yang kita kejar, atau ambisi-ambisi yang belum tercapai. Saat kita sholat, kita menghadapkan cermin yang tertutup stiker itu ke arah cahaya Tuhan. Tentu saja, cahaya itu tidak bisa memantul. Makrifat dalam sholat dimulai dengan satu langkah berani, mengelupas stiker-stiker dunia itu satu persatu, hingga yang tersisa hanya permukaan cermin yang bening, yang siap menerima pantulan cahayanya. Mari kita masuk lebih dalam ke dalam setiap gerak tubuh kita. Sholat bukan sekadar koreografi fisik. Ia adalah dialog rahasia antara makhluk dan Sang Pencipta. Ketika kita mengangkat tangan dalam takbiratul ihram, itu adalah proklamasi kemerdekaan jiwa. Di saat telapak tanganmu menghadap ke depan dan ibu jarimu menyentuh daun telinga, seolah-olah kamu sedang berkata kepada seluruh isi dunia, berhenti di situ, jangan ikut campur. Kamu sedang membangun dinding cahaya antara dirimu dan segala hiruk-pikuk kehidupan. Saat lisan mengucap Allahu Akbar, jantungmu seharusnya bergetar mengakui bahwa jika Allah Maha Besar, maka masalah cicilanmu itu kecil. Jika Allah Maha Besar, maka rasa sakit hatimu itu kecil.
Jika Allah Maha Besar, maka ketakutanmu akan masa depan adalah sesuatu yang remeh. Kesalahan terbesar kita adalah mengucapkan Allahu Akbar, namun di saat yang sama membesarkan ketakutan kita di dalam hati, kemudian kita berdiri tegak dalam qiyam. Posisi ini melambangkan huruf alif, angka 1, simbol ketauhidan mutlak. Di sini, kamu berdiri sebagai hamba yang paling jujur. Imam Al-Qushairi dalam risalahnya menjelaskan bahwa berdiri dalam sholat adalah bentuk kesiapan ruh untuk menerima titah, cahaya. Kamu sedang membaca Al-Fatihah, sebuah percakapan dua arah. Sadarilah, ketika kamu mengucap Alhamdulillahirobbil alamin, Allah menjawabnya dengan firman, artinya, hambaku telah memujiku. Solatmu adalah ruang di mana Tuhan semesta alam meluangkan waktu secara eksklusif untuk mendengarkan curhatanmu. Lalu, kita ruku. Gerakan membungkuk ini adalah penghancur ego. Manusia seringkali merasa tinggi karena akalnya, karena gelarnya, atau karena logikanya. Saat ruku, kamu meletakkan akalmu sejajar dengan hatimu. Kamu menundukkan intelektualmu dan berkata, wahai logikaku yang terbatas, tunduklah kepada Dia yang tak terbatas. Ruku adalah latihan agar kita tidak menjadi manusia yang tegak punggungnya karena kesombongan, melainkan manusia yang lentur hatinya karena ketawaduan. Dan sampailah kita pada sujud. Ini adalah puncak dari segala perjalanan. Secara fisik, kamu menaruh bagian paling mulia dari dirimu, dahimu, ke tempat yang paling rendah, yaitu tanah. Namun, di saat itulah ruhmu sedang berada di tempat paling tinggi, di arsy, sujud. Saat di mana jarak antara kamu dan Allah hanya sehelai rambut. Nabi SAW bersabda bahwa hamba paling dekat dengan Tuhannya adalah saat ia sujud. Mengapa? Karena saat sujud, kamu sudah tidak punya apa-apa lagi. Kamu tidak punya harga diri, tidak punya jabatan, tidak punya identitas. Kamu hanyalah tanah yang merindu pada penciptanya. Itulah mengapa sujud adalah obat terbaik bagi jiwa yang sedang lelah. Bisikan semua keluhmu ke bumi, maka langit akan mendengarnya. Setelah perjalanan panjang dari berdiri hingga bersujud, kita sampai pada babak terakhir, duduk tahiyat. Jika sujud adalah puncak kedekatan fisik manusia dengan tanah, maka tahiyat adalah puncak kedekatan ruhani manusia dengan arsy. Para ulama menyebut bahwa duduk tahiyat adalah replika dari dialog agung yang terjadi di Sidratul Muntaha saat peristiwa Isra Miraj yang dilakukan Nabi At-Tahiyatu Lillah. Kalimat ini bukan sekadar ucapan selamat. Ini adalah momen di mana Rasulullah SAW menundukkan seluruh kebesaran makhluk di hadapan Sang Khalik. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Disinilah keajaiban sholat terjadi. Tiba-tiba, dialog itu menjadi hangat dan akrab. Allah menyapa kekasihnya, dan kita sebagai umatnya ikut serta dalam sapaan itu. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ini adalah bagian yang paling menyentuh hati bagi jiwa yang merasa kotor. Nabi Muhammad SAW tidak menerima keselamatan itu untuk dirinya sendiri. Beliau menjawab sapaan Allah dengan menyertakan kita. Dan keselamatan bagi kami hamba-hambamu yang beriman dan hamba-hamba Allah yang soleh. Di atas sajadah itu, kamu dirangkul oleh doa sang Nabi. Apa yang didapatkan oleh mereka yang telah menemukan makrifat dalam solatnya? Jawabannya adalah sumaninah, ketenangan yang tak tergetarkan. Dunia ini adalah tempat yang berisik dan penuh badai. Masalah akan selalu datang silih berganti. Namun, bagi orang yang solatnya sudah sampai pada level makrifat, ia memiliki jangkar yang sangat kuat. Dunia tidak lagi bisa menyakitinya secara berlebihan. Jika ia gagal, ia tidak hancur, karena ia tahu ia masih memiliki Allah. Jika ia sukses, ia tidak sombong, karena ia tahu semua itu adalah titipan yang akan ia pertanggungjawabkan dalam ruku dan sujudnya. Saatnya pulang sahabatku.
Perjalanan ruhani ini bukanlah tentang menjadi sempurna dalam satu malam. Ini adalah perjalanan seumur hidup. Solatmu mungkin masih bolong-bolong dalam hal konsentrasi. Kadang merasa sangat dekat, kadang merasa sangat hambar. Itu manusiawi. Namun, jangan pernah berhenti mencoba untuk hadir.